Semua honorer akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait informasi CASN tahun 2024. Nah, kali ini Mimin akan membahas sebuah informasi yang disampaikan dari teman-teman Menpan RB ya. Dengan judul tidak ada pengangkatan P3K otomatis, semua honorer harus ikut tes. Nah, ini adalah headline beritanya. Nah, ini akan Mimin bacakan ya. Jadi, Kementerian Pan-RB ya menyampaikan tidak ada pengangkatan P3K secara otomatis. Ya jelas ya, karena memang regulasinya teman-teman honorer saat ini adalah harus tetap tes walaupun itu dipermudah ya. Nah, di sini semua honorer tanpa terkecuali termasuk peserta prioritas harus melalui seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, yang dipermudah yang dimaksud itu adalah memang tidak ada nilai ambang batas ya. Jadi memang tidak diberikan keterangan bahwa ini lulus tidak lulus nilai ambang batas. Jadi semua itu sebenarnya lulus tergantung dengan formasi yang dibuka. Tidak ada yang otomatis diangkat P3K. Semuanya tanpa terkecuali harus tes ya. Itu menurut Pak Deputi SDM Pak Abbas Subakja. Dia kembali mengimbau seluruh honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk ke pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun tercecer ikut pendaftaran P3K 2024. Maksudnya adalah yang sudah ikut pendataan maupun yang ketika itu tidak ikut pendataan itu harus tetap melakukan pendaftaran P3K 2024. Nah, kalau teman-teman tahu memang ketika itu di tahun 2022 kan BKN itu ada untuk yang namanya pendataan tenaga non ASN ya. Nah, itu mungkin di tahun itu teman-teman ada yang belum berhasil ikut ya. Yang sudah mundur, tegasnya tidak bisa lagi ikut mendaftar karena dianggap tidak ingin menjadi ASN P3K. Nah, maksudnya adalah kalau ada teman-teman honorer yang ketika itu sudah ikut pendataan tenaga non ASN di tahun 2022, tapi kemudian ternyata dia sudah mengundurkan diri atau tidak aktif bekerja lagi saat ini. Nah, itu tidak bisa ikut lagi ya, karena dia sudah terputus masa kerjanya dan statusnya sudah tidak aktif lagi. Honorer yang bekerja minimal 2 tahun harus daftar P3K 2024 walaupun mereka belum masuk pendataan BKN. Ini sudah jelas ya. Abah menjelaskan dalam penyelesaian honorer tetap mengedepankan 4 prinsip, yaitu tidak ada PHK massal ya. Jadi tidak ada PHK, tidak mengurangi pendapatan. Nah, ini walaupun teman-teman itu nanti diangkatnya menjadi P3K baru waktu ya, harusnya gaji teman-teman itu tidak berkurang dari yang saat ini. Kemudian tidak ada penambahan non ASN baru. Jadi tidak boleh ada honorer baru dan harus sesuai dengan regulasi. Ini sudah jelas. Semua honorer akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai. Itu karena per Januari 2025 tidak ada lagi namanya honorer, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Jadi, untuk di teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah ya, menurut Pak Abbas Subakja, per Januari 2025 tidak ada lagi yang namanya pegawai honorer ya. Jadi, sebenarnya teman-teman yang P3K penuh waktu atau paruh waktu tetap mendapatkan NIP ya. Status kepegawaiannya hanya ada PNS dan P3K. Pemda pun dilarang keras merekrut honorer baru. Jadi setelah Januari 2025 statusnya seperti itu ya. Kemudian honorer di semua instansi ayo mendaftar P3K 2024 yang tidak lama lagi akan dibuka. Jangan sampai tidak mendaftar. Dia menambahkan sesuai kesepakatan pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI pada rapat kerja Raker ya tanggal 28 Agustus 2024 kemarin, honorer akan diselesaikan tahun ini. Pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024. Abah mengungkapkan tahun ini formasi P3K yang tersedia sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800.000 itu untuk Pemda. Sebenarnya kuota kebutuhan P3K 2024 sebanyak 2,3 juta. Ya ini di awal-awal ya, di tahun kemarin itu ketika diumumkan oleh Pak Jokowi itu kebutuhannya kurang lebih 2,3 juta. Namun yang diusulkan Pemda hanya 800.000 karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Oleh karena itu, ujar Abah, Kemenpan RB telah menetapkan formasinya sesuai usulan Pemda. Hampir seluruh usulan Pemda disetujui Kementerian Pan RB dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas akhir tahun ini. Lebih lanjut dikatakan karena kuota yang tersedia hanya 800.000,
maka honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Gajinya disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Honorer yang sudah bekerja saat ini tetap dipekerjakan dan diangkat P3K penuh waktu serta paruh waktu. Mereka semua juga akan diberikan NIP ya. Jadi itu yang Mimin sampaikan tadi menurut Pak Deputi ya, bahwa teman-teman yang P3K penuh waktu atau paruh waktu tetap akan diberikan NIP ya. Lebih lanjut dikatakan ketika Pemda sudah punya kemampuan untuk mengangkat P3K penuh waktu, maka yang ASN paruh waktu dinaikkan statusnya. Mereka menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali. Jadi tidak ada tes lagi ya, tanpa tes kembali. Seleksinya cuma tahun ini ya, peningkatan P3K paruh waktu ke penuh waktu tidak akan dites kembali. Oleh karena itu, Abad terus mendorong honorer untuk ikut tes seleksi P3K ke 2024 dan memanfaatkan kesempatan yang dibuka pemerintah tahun ini. Ketika pendaftaran P3K dibuka, silakan honorer minimal 2 tahun bekerja melamar agar bisa diselesaikan pemerintah menjadi ASN P3K. Jadi ini adalah informasi yang disampaikan dari teman-teman Menpan ya, dari Pak PLT Deputi SDM Kemenpan RB, Pak Abah Subagja. Jadi ada beberapa informasi yang mungkin membuat teman-teman cukup lega ya, walaupun mungkin belum bisa menyelesaikan semua permasalahan, tapi setidaknya memang regulasi sudah diatur oleh teman-teman PAN RB. Ya, jadi teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K ditunggu pengumumannya di akhir-akhir September ini ya, kemungkinan. Demikian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.